Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara pendengar dimanapun berada, untuk mendengar renungan firman Tuhan di hari Selasa 2 Mei 2023. Perkenalkan, saya Pendeta Richard Agung Sucahyono, STH MSI, sebagai Ketua Majelis Jemaat DPB Bukit Cion, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman Tuhan. Bimbing kami oleh Roh Kudus, agar renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di minggu 4 sesudah Paskah dibaca dari Alkitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga 26 yang menyatakan demikian. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan firman Tuhan ialah sharing dan doa. Saudara-saudara dalam Tuhan, Mahkamah Agama disebut Sanhedrin adalah dewan tertinggi agama Yahudi. Lembaga agama Yahudi ini rupanya memiliki sifat politis, yakni nampak ketika imam-imam kepala agama Yahudi dan tua-tua agama Yahudi di dalam peradilan Sanhedrin telah melepaskan Petrus dan Yohanes, yaitu dua orang ini pernah menjadi murid-murid Yesus. Kalau mereka itu telah mengalami proses peradilan Sanhedrin dengan delik tuduhan, yakni melakukan penistaan terhadap agama Yahudi sebagai agama sipil dan atau agama negara. Alasan dilepaskannya Petrus dan Yohanes karena tidak ada dasar yang dianggap cukup kuat untuk menghukum Petrus dan Yohanes yang rencananya akan dijadikan orang-orang tahanan atau orang-orang tawanan Sanhedrin. Walau Petrus dan Yohanes boleh bebas dari Sanhedrin, namun mereka ini mendapat larangan disertai ancaman dari imam-imam agama Yahudi dan tua-tua agama Yahudi, yaitu kalau Petrus dan Yohanes, supaya mereka ini jangan berkata-kata dalam nama Yesus. Pasca peristiwa peradilan Sanhedrin yang dilalui oleh Petrus dan Yohanes, diseringkan bersama-sama dengan teman-temannya sebagai sesama yang pernah menjadi murid-murid Yesus dalam rangka melanjutkan penumbuhan serta pengembangan anggota jemaat di tengah-tengah keagamaan Yahudi. Satu hal yang sangat menarik, bahwa sementara Petrus dan Yohanes dan teman-teman yang lain sebagai sesama yang pernah menjadi murid-murid Yesus
bahwa mereka ini spontan berseru dalam doa kepada Allah yang diawali oleh kalimat, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Di satu sisi merupakan rumusan doa yang ditujukan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias dari garis keturunan Daud, yakni Tuhan dan Mesias yang dianggap sebagai pemberi kewenangan atau otoritas kuasa kepada para rasul seperti Petrus dan Yohanes untuk selalu memiliki keinginan yang tetap membara dalam memberitakan Injil Kristus di bumi ciptaan Tuhan. Di sisi lain merupakan rumusan doa bagi Allah agar melalui Tuhan bahwa sekarang memberi keberanian kepada para murid atau para rasul untuk bersaksi dan berbicara tentang Kristus, sehingga para rasul tidak lagi memiliki rasa ketakutan dan rasa penolakan dan rasa keamanan dan rasa penganiayaan, sebab kasih karunia lewat kepenuhan Roh Kudus akan menjamin dan membantu para rasul untuk berbicara tentang Kristus dengan berani. Ingat bahwa identitas kita adalah orang-orang yang hidup dalam kekekalan Tuhan, dan tanah air kita adalah surga, bukan di dalam bumi ini. Maka kini segeralah berbicara tentang Kristus. Memang bumi bukanlah rumah kita, namun kita diciptakan Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik bagi individu, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Amin. Mari berdoa. Penuh syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan atas sapaan firman Tuhan, bahwa kini Engkau telah mengubah pola pikir kami, yakni untuk meninggalkan ketakutan dan kegentaran hidup dan segera memasuki kesucian dan atau kekudusan hidup yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kini kami hendak memulai kegiatan dan atau aktivitas hidup. Lindungi kami dari segala mara bahaya hidup, melainkan berilah kepada kami ketenangan hati untuk senantiasa berbicara tentang Kristus yang memberitakan karya-karya keselamatan yang Engkau, Kristus, kerjakan bagi bumi kami. Lindungi gerejamu dan lindungi setiap keluarga kami dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami boleh meneruskan kehidupan memasuki masa depan yang lebih baik dari masa lalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekian dan terima kasih.